Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Valerie Julieta dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks autobiografi dan mengenai autobiografi diri saya sendiri. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu teks autobiografi? Teks autobiografi adalah teks yang berisi kisah riwayat hidup seorang tokoh yang diceritakan oleh tokohnya sendiri. Valerie Julieta. Namaku Valerie Julieta. Veli adalah panggilanku di keluargaku, dan Vale adalah panggilan akrabku oleh teman-temanku. Aku lahir di Jakarta 6 Juli 2005, dan sekarang aku sudah berumur 15 tahun 8 bulan. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ya, aku mempunyai kakak perempuan yang bernama Marcella. Aku adalah buah hati dari pasangan kekasih Andreas Witarsa dan Nunung Karmini. Aku terlahir bukan dari keluarga yang sempurna, melainkan papa dan mamaku adalah orang yang kurang sempurna. Papa dan mamaku memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa bicara dan mendengar. Biasa orang menyebutnya tunarungu. Walaupun dengan kekurangan yang mereka miliki, aku selalu bersyukur karena atas mereka aku bisa lahir ke dunia ini. Puji Tuhan, aku terlahir dengan normal tanpa ada kekurangan. Begitu juga dengan kakak perempuanku, dia juga terlahir dengan normal. Sebelum aku lahir, papa dan mamaku tinggal di daerah kota, tepatnya di Tangki. Kemudian sekitar tahun 2003, rumahku yang di kota dijual dan membeli rumah baru di daerah Cengkareng yang saat ini menjadi tempat tinggal tetapku dan keluarga. Tahun 2005, aku pun lahir di rumah sakit Husada. Aku lahir dengan normal, melainkan tidak cesar. Papaku dulu bekerja di sebuah perusahaan yaitu Ultragard yang berada di daerah Tangerang. Saat itu papaku hanya bekerja sebagai tukang cuci mobil. Namun sekarang papaku sudah tidak bekerja karena perusahaan tersebut sudah bangkrut. Dan sekarang papaku hanya sebagai pengangguran. Mamaku adalah seorang pedagang kue yang selalu berjualan di kantin sekolahku. Mama sangatlah pintar dalam masak. Kue apapun pasti mama bisa membuatnya. Ketika aku bayi, aku memiliki pola tubuh yang sangat gendut. Maka tak heranlah saat itu aku sering dibilang lucu oleh saudara-saudaraku. Namun ketika aku berumur 2-4 tahun, badanku sangatlah mungil dan kurus. Karena saat itu aku sangat tidak suka makan. Namun mamaku selalu memaksaku untuk makan. Mamaku selalu sabar dalam merawatku karena bisa dibilang aku adalah anak yang sangat cengeng saat itu. Aku tak bisa lepas dengan mamaku. Jika digendong dengan orang lain saja, pasti aku akan selalu menangis. Begitu juga dengan papaku. Bisa dibilang aku adalah anak yang paling manja, dan papaku sangat sayang padaku, bahkan selalu membacakanku daripada kakakku. Tentunya kakakku selalu iri dengan sikap papa ke aku. Sejak kecil aku juga sudah dibaptis air oleh keluargaku sampai sekarang, dan aku menganut agama Kristen. Aku mulai bersekolah di taman kanak-kanak sejak umur 5 tahun. Aku saat itu bersekolah di TK Strada Dewi Sartika. Ya, aku bersekolah di sekolah swasta. Saat itu aku bersekolah dibiayai oleh keluarga, saudara, dan bantuan dari gereja. Aku mendapat bantuan dari gereja karena papa dan mamaku adalah orang yang aktif di gereja. Gerejaku yaitu GBI Sungai Yordan di Roksimas. Sejak aku bersekolah di taman kanak-kanak, aku terbilang anak yang sangat aktif. Aku tidak hanya belajar saja, melainkan aku juga aktif di beberapa kegiatan eskul lainnya. Aku juga sering mengikuti berbagai lomba yang pernah diadakan di sekolahku saat itu. Aku sangat aktif dalam kegiatan drum band. Saat itu aku sangat bangga karena aku bisa tampil di berbagai sekolah lainnya, bahkan di Mall Taman Palem. Bagiku, bermain drum band sangatlah menyenangkan. Saat aku bersekolah, aku tidak mendapatkan prestasi akademik, tetapi aku hanya aktif di kegiatan non-akademik. Sekolahku ini sangat dekat dengan rumahku. Jadi, setiap hari aku berangkat ke sekolah dengan jalan kaki bersama mamaku. Sejak itu juga, mama sudah mulai berjualan kue di depan sekolahku sambil menungguku selesai belajar. Setelah setahun kemudian, aku pun lulus dari taman kanak-kanak dan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Aku melanjutkan ke SD Strada Bina Mulia 1. Sekolah SD ku ini sangat dekat dengan TK ku saat itu. Bedanya adalah TK ku berada di belakang, sedangkan SD ku berada di depan. Sejak kelas 1-3, aku sangat malas-malasan untuk sekolah. Bahkan, aku pun tidak mengikuti kegiatan ekskul lainnya. Aku juga tidak mendapatkan ranking di kelasku. Saat
kelas 1-3, aku terbilang anak yang murung dan tidak bergaul. Bahkan aku tidak mempunyai teman saat itu. Kemudian aku berpikir bahwa aku harus bisa merubah segalanya. Lanjut ke kelas 4-6, aku mulai aktif bersekolah. Tidak hanya belajar, melainkan aku juga aktif di kegiatan eskul lainnya seperti eskul tari dan juga drum band. Ya, aku melanjutkan kembali hobiku sejak TK di SD saat ini. Aku mulai aktif di kegiatan belajar mengajar, bahkan guru-guru di SD ku terkejut melihatku yang sekarang sudah menjadi murid yang aktif. Bahkan saat itu aku juga bisa mendapatkan ranking 10 besar sejak kelas 4-5 SD. Sejak kelas 6, aku bisa merubah rankingku menjadi 5 besar. Tibalah hari kelulusanku. Tentunya aku harus melanjutkan jenjang pendidikanku ke SMP saat itu. Aku mendapatkan tawaran oleh kepala sekolah karena aku sudah bersekolah di TK dan SD Strada dan juga aku mendapatkan ranking 5 besar, maka aku mendapatkan potongan uang pangkal sebesar 2 juta rupiah jika aku akan bersekolah di SMP Strada Pelita 2. Papa dan mamaku sangat bangga padaku dan mereka setuju jika aku kembali bersekolah di Strada. Dan aku hanya membayar uang pangkal sebesar 1,5 juta rupiah, sedangkan teman-temanku bisa membayar sampai 5 juta rupiah. Setelah lulus SD, aku memutuskan untuk dibaptis kembali, yaitu baptis selang. Di SMP, aku merupakan anak yang aktif dan cerdas. Semua guru menjunjung ketekunan dan kejujuranku. Aku meraih prestasi yang lebih luar biasa lagi. Aku berhasil menjadi peringkat 1 di kelas 7 sampai kelas 9. Guru-guru sangat menyayangiku dan bangga padaku. Tentunya aku merasa bangga atas prestasiku saat ini. Aku senang melanjutkan studiku di sini. Ada banyak teman yang kukenal karena kami berasal dari SD yang sama. Aku memiliki banyak teman baru, bahkan bisa dibilang satu sekolah mengenalku dan dengan baik mulai dari angkatanku hingga kakak kelas. Saat kelas 7, aku menjadi ketua kelas dan mengikuti organisasi OSIS di sekolahku. Aku juga mengikuti beberapa eskul seperti PMR dan tari tradisional. Saat naik kelas 8, aku terpilih lagi menjadi ketua kelas. Aku tetap melanjutkan kegiatanku di OSIS. Selain itu, aku menjadi ketua PMR di sekolahku. Di kelas 9, aku tetap memegang posisiku sebagai ketua kelas. Aku sudah menjadi ketua kelas untuk 3 kelas dengan orang yang berbeda. Aku berhenti mengikuti OSIS karena peraturan di sekolahku yang melarang siswa kelas 9 mengikuti kegiatan organisasi maupun ekskul. Kita diwajibkan untuk fokus belajar menghadapi ujian nasional. Aku memiliki hobi memasak, jadi aku sering belajar memasak di rumah dengan mamaku. Biasanya aku memasak cemilan atau beraneka kue. Aku juga sangat senang sekali traveling dan juga shopping. Olahraga favoritku adalah berenang dan bulu tangkis. Dari kecil aku memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Aku sangat menyukai biologi, menghafal adalah hal yang menyenangkan untukku. Aku benci jika harus belajar matematika, karena rumus matematika yang selalu membuatku pusing. Aku adalah anak yang mudah menghafal. Dalam beberapa waktu, apa yang ku baca sudah bisa ku hafal. Aku jahil dan sulit mengontrol emosiku. Jadi orang lain sering merasa kesal atas kelakuanku. Aku paling benci harus bekerja sama dengan orang yang lamban dan sulit mengerti. Tetapi aku tetap melakukannya. Aku sangat pandai berbisnis dan berjualan. Sejak kecil aku sudah sering berbisnis online seperti baju, sepatu, dan lainnya. Aku mudah merasa iba kepada orang lain, dan aku sering menolak jika seseorang meminta bantuan. Mungkin aku terkesan sangat rajin di mata orang lain. Aku meraih banyak prestasiku bukan semata karena aku rajin belajar, tetapi aku memiliki niat dan mau berusaha. Aku juga sering merasa lelah, tetapi aku tidak menyerah. Aku memiliki beberapa teman baik di sekitarku. Angel Delani adalah salah satu sahabat karibku. Aku mengenalnya sejak kelas 7. Awalnya hubunganku dengannya kurang baik karena suatu hal. Akan tetapi sekarang kami menjalin pertemanan yang sangat dekat. Angel adalah orang yang baik. Dia sedikit lebih pendek dariku. Dia sangat pandai bermain piano. Dia juga ahli dalam bernyanyi. Aku juga memiliki satu sahabat yang bernama Gisela. Dia gemuk dan imut, orangnya juga jahil dan berisik. Dia sangat pintar dalam menggambar. Kami bertiga sering dipanggil Trio XXL karena kami bertiga memiliki postur tubuh yang sama. Kami sudah bersahabatan sejak kelas 7 hingga sekarang. Aku lulus dari SMP Strada Pelita 2 dengan hasil nilai yang baik. Aku meraih prestasi peringkat 1 nilai rapor terbaik dan peringkat 2 nilai ujian nasional terbaik. Aku mendapat rata-rata 90,5. Aku sangat sedih karena di saat lulusanku, aku hanya bisa merayakannya secara online. Hal ini disebabkan karena badai COVID melanda untuk pertama kalinya di Indonesia. Aku memutuskan untuk melanjutkan studiku ke sekolah negeri favorit, yaitu SMKN 42 Jakarta. Aku memang sudah memikirkan hal ini sejak dahulu.
tetapi sempat dilarang oleh keluargaku karena faktor pergaulan di sekolah negeri. Untuk masuk ke SMK 42 tidaklah mudah. Saat itu penerimaan murid baru dilakukan secara online, yaitu PPDB online. Aku berusaha sekuat tenaga agar bisa lolos ke SMKN 42 Jakarta. Saat itu aku mengikuti beberapa jalur seperti jalur DKI Jakarta, jalur KJP, dan juga jalur prestasi akademik. Saat itu aku tidak lolos jalur DKI Jakarta dan jalur KJP, tetapi puji Tuhan aku bisa lolos jalur prestasi akademik. Sekarang aku bersekolah di SMKN 42 Jakarta secara online. Pada awalnya aku sangat sedih karena aku tidak mengenal teman-temanku dan juga guru-guruku seperti apa. Pada awalnya aku bertekad untuk masuk jurusan akuntansi karena nanti saat kuliah aku ingin mengambil jurusan perpajakan. Aku cukup mudah beradaptasi dan mulai nyaman di jurusanku. Aku mulai aktif di organisasi OSIS dan Rohkris 42. Bagiku pendidikan adalah hal yang penting dan utama. Aku ingin menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Harapanku, kelak aku bisa lulus dengan nilai yang baik dan sebanding dengan usahaku. Aku ingin melanjutkan studiku di Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada dan membanggakan orang tua. Nah, itu dia mengenai autobiografi diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.